Oh, berarti tetap ngejalanin pramuka walaupun daring. Kemampuan individu juga benar-benar diolah ya, Kak? Ya, anak itu tidak akan bisa menjadi sebuah regu yang solid. Merasa diri kita tua, mentang-mentang kita tua, kita tidak mau menerima saran dan kritik dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Balik lagi di channel Manusia Tunas Kelapa dengan tema ngeduprak. Ngeduprak. Pramuka. Oke, hari ini kita bakal ngeduprak bareng salah satu pembina gugus depan di SMPN 1 Curug. Yeah. Salah satu member dari Indonesia Scout Jurnalis. Betul. Dan salah satu stand up komedian di Kabupaten Tangerang. Siapa lagi kalau bukan Kak Taufik Hidayat. Iya. Apa kabar Kak Taufik? Alhamdulillah baik. Gimana Kak. kabar kamu, Kak? Saya sih luar biasa, Kak. Jadi saya mah nggak adanya pandemi tetap sehat. Alhamdulillah. Sama saja. Berkah selamat. Kak, kesibukannya apa nih Kak di masa-masa kayak begini? Apa lagi sibuk PPDB atau gimana, Kak? Satu ya, sekarang baru hari pertama ya. Mm-mm. Jadi saya bukan panitia, cuman nge-backup. Itu yang pertama. Kalau untuk kegiatan PPDB, kalau pramuka masih tetap berjalan, masih online, daring ya. Kita di grup WA kita bisa maksimalkan karena di SKU tersebut kan ada tuh bisa menggunakan dua alat telekomunikasi, apakah itu komputer, PC atau handphone atau smartphone gitu aja sih. Dan ya karena keterbatasan ruang dan batas dan waktu disebabin sama pandemi juga ya, komunikasi kita hanya say hello, kemudian sharing-sharing materi aja sih gitu. Oh, berarti tetap ngejalanin pramuka walaupun daring? Iya, alhamdulillah. Kalau saya pribadi ya itu tadi. Ya teknologi itu memudahkan kita untuk berkomunikasi, memudahkan kita untuk melakukan segala sesuatu yang kita rasa itu sulit sih. Ya. Efektif? Dibilang efektif tidak, tapi ada hasilnya gitu. Sebelum ke hasil, pasti harus ada proses. Iya dong. Panjang dong, Kak. Pasti. Jatuh bangun. Itu prosesnya bisa diceritain nggak? Prosesnya gimana? Dan apa hasilnya? Proses kita latihan daring ya. Mulai pertama, kita pasti ada patokan dong yang namanya SKU. Itu bisa menggunakan. Nah, caranya bagaimana ya? Otomatis, apalagi kita sebagai seorang pembina yang notabene angkatan kita yang sudah rada-rada sepuh ya. Saya di antara sepuh dan muda lah. Belajar. Prosesnya belajar dulu. Sebelum kita ngajarin ke adik kita itu, ya kita harus pahami dulu media yang akan kita kasih ke adik-adik itu apa. Kalau HP ya kita otomatis minimal kita bisa ngetik. Berhubung tulisan saya jelek, jadi saya kirim aja via WA gitu. Seperti itu minimal. Kedua, ya kita minimal tahu browsing, tapi jujur dengan adanya teknologi sekarang, seorang pembina pramuka dituntut untuk tahu informasi. Itu aja sih sebenarnya. Prosesnya sendiri, Kak, itu kan pasti antara pembina dan peserta didik. Betul. Itu gimana? Maksud saya, Kakak menjalani, oke lah, silabus atau programnya sudah ada di SKU. Itu prosesnya gimana? Proses pertama, kalau saya pribadi berkacamata dengan pengalaman saya tidak akan bicara tentang harus seperti ini, harus seperti itu dengan pakem khusus gitu ya. Yang jelas kita woro-woro dulu di grup. Oke, hari ini kita akan ada latihan menulis contohnya. Terakhir ya kami lakukan itu latihan menulis karena saya juga di media Galang Ajar tuh diajarkan bagaimana menulis. Apalagi kan di anak-anak penggalang tuh kalau ada laporan minimal nih dia punya kegiatan misalnya fotografi. Otomatis dong dia harus bisa menulis, menerangkan metode-metode yang harus dilakukan dengan cara tulisan seperti itu. Itu prosesnya. Terus hasilnya ya dia punya karya gitu. Mau jelek, mau tidak, ya saya harus jujur. Oh, berarti si peserta didik itu dibebaskan menulis, Kak? Yang penting apa gimana? Oke, kalau untuk menulis, justru yang saya dapat ilmunya, ya di panduannya ada gitu. Jadi sebenarnya, ya saya setuju dengan mantan Pusiklatnas Kak Profesor Suyatno. Kalau tidak salah namanya, mohon maaf nanti kalau salah dikoreksi. Beliau berkata, dan saya masih percaya gitu sampai saat ini, bahwa menulis itu semudah berbicara gitu.
Dan akhirnya saya percaya itu dan saya yakin saya sebarkan ke adik-adik saya. Karena saya juga masih punya acuan bahwa satu orang yang yakin mampu menggerakkan 10 orang yang yakin. 10 orang yang yakin itu akan mampu menggerakkan 100 bahkan 1000. Nah, itu yang saya pelajari di ilmu psikologi. Dan alhamdulillah hasilnya apa ya? Anak punya karya. Dari tulisan, kalau dia belajar fotografi ya dia punya tulisan dan fotografinya, foto-foto seperti itu. Dan kalau misalnya dia hanya sekedar tulisan, alhamdulillah ada beberapa, ya saya tidak menutup kemungkinan, tapi sudah ada junior saya yang sudah menerbitkan novel seperti itu. Oh, ada juga peserta didik kakak yang bikin novel gitu? Alhamdulillah sudah ada. Ini kak, kan kalau kayak gitu berarti kemampuan individu juga benar-benar diolah ya kak? Iya, sebenarnya gini kak, kalau di Pramuka kan ada yang namanya sistem regu ya. Iya. Sistem regu itu tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada individu-individu yang sangat kompeten. Betul. Jadi ya satunya ya dimulai dari seorang pembina dulu sebagai kreator untuk gimana caranya nih si regu ini bisa apa namanya? Bisa mempunyai nilai lebih dengan regu-regu yang lain seperti itu sih intinya mah. Ya, maksud saya gini kak, kakak kan tadi ngejelasin tentang proses menulis misalkan teknik menulis. Ya, betul. Itu kan teknik individu dalam artian. Betul. Ada nggak kakak cara atau udah membuat format untuk teknik beregu latihan dalam daring tapi beregu gitu kak? Kalau untuk saat ini saya masih mencari solusi. Kalau untuk saat ini ya karena keterbatasan media seperti WA ataupun Facebook dan sejenisnya yang saya sebutkan tadi. Untuk beregu untuk saat ini saya katakan secara pribadi ya belum. Karena kenapa itu tadi beregu harus didukung dengan individu dulu. Karena gini di beregu itu kan setiap orang itu punya tujuan masing-masing. Betul. Gimana caranya yang beda-beda tujuan ini harus punya satu tujuan sama. Fokusnya ke yuk kita beregu nih. Yeah. Kita harus gimana? Ya ini intinya ya harus individu dulu. Kalau menurut saya mungkin kalau saya salah ya saya nerima gitu. Cuma harus ada dasarnya dulu apa. Tapi kalau saya pribadi kalau Anda mau beregu ya Anda individunya harus bagus dulu. Karena itu tadi ya disiplin berani dan setianya itu. Karena berpatokan ya anak itu tidak akan bisa menjadi sebuah regu yang solid kalau tidak punya jiwa di hatinya sebagai seorang pramuka, kemudian menepati dasar Dharma dan Trisatyanya seperti itu sih kalau menurut saya loh. Jadi harus di individunya dulu. Karena kan nanti suatu saat yang dipertanggungjawabkannya pasti individu juga. Individu juga betul. Ke depannya jadi gimana ya? Karena saya seorang laki-laki, ya pikiran saya akan ke sana gitu. Ya. Harus ke sana gitu, harus ke sana gitu. Betul, beda. Mungkin beda dengan kakak yang lain gitu. Ya. Mohon maaf sebelumnya gitu. Mohon kakak. Enggak. Menurut kakak, apa semua pembina berpikiran sama seperti kakak? Kayak kakak masih tetap pramuka dengan proses si daring tersebut atau ada kayaknya pembina yang lain punya teknik-teknik yang lain nih? Pertama, pembina itu secara usia tua. Tapi yang harus dipelihara adalah jiwa mudanya. Betul. Jangan merasa diri kita tua, mentang-mentang kita tua, kita tidak mau menerima saran dan kritik dari yang muda. Itu salah. Kalau menurut saya. Karena kenapa? Yang salah adalah kita udah dikasih tahu sama orang salah, tapi kita nggak menerima salah. Itu yang salah. Iya. Jadi kalau kita dikritik sama yang muda, contohnya kakak yang ngeritik saya kayak tadi gitu. Oh kakak salah, ya saya nerima gitu. Tapi kalau kakak ngeritik saya dan saya nggak nerima kesalahan saya, dan kemudian saya marah-marah, ya itu justru saya yang salah seperti itu. Jadi intinya mah semangat mudanya yang nggak boleh luntur. Tapi tetap kita tidak akan pernah bisa memungkiri. Saya ngambil sebuah filosofis bahwa ombak yang di depan akan selalu disusul dari ombak yang di belakang. Betul. Suatu saat saya berdiri di sini saya duduk di sini pasti ada yang gantiin. Saya duduk di sini bicara mungkin lebih baik daripada saya. Dan itu adalah ombak-ombak di belakang saya nanti. Seperti itu sih. Enggak, kalau misalkan itu kan tadi kayaknya pandangan kakak sama yang namanya sosok pembina. Iya. Kalau saya tadi pertanyaan saya tadi, yang saya maksudkan itu pembina yang lain yang di luar kakak atau teman-teman kakak
yang sesama pembina ya, oke. memikirkan hal yang sama tidak Oh, itu paham. tentang pembelajaran daring, atau mereka punya teknik yang lain yang Kak Topik nggak tahu, Kak Topik juga kebingungan. Kakak pembina yang ini dia mengerjakan ini ke peserta didiknya. Saya kan tadi melalui media sosial, Facebook, WA dan sebagainya. Oke. Menurut kakak gimana? Setiap bapak pembina pasti punya cara yang tersendiri, termasuk cara saya gitu ya. Kalau saya pribadi, kalau setiap saya ketemu dengan teman-teman pembina yang seusia maupun lebih dari saya akan membuka pola pikir saya karena saya tidak akan nambah ilmu kalau saya tidak mau nerima masukan. Saya yakin ada yang lebih baik dari cara saya yang saya punya. Jadi kalau mereka mau sharing dengan saya pribadi, ya why not gitu. Kenapa? Why not bahasa apa itu? Iya betul. Bisa. Why not ya? Kenapa kacang gitu ya? Jadi ya saya akan selalu mau berbagi tentang ilmu karena ya itu tadi. Saya masih yakin sampai sekarang karena bicara dengan keyakinan insya Allah nyampe ya. Karena sekali kita belajar satu hal itu pasti akan berhubungan dengan hal yang lainnya. Gitu. Kita belajar nulis, otomatis dong kita minimal bisa baca. Betul. Kita bisa baca, otomatis kita harus bisa sosialisasi ke orang. Bagaimana menyampaikan tulisan kita, bagaimana kita mengejawantahkan atau menyampaikan omongan kita nih melalui tulisan bisa nyampe ke orang seperti itu. Karena kenapa sih? Ya ikatlah ilmu dengan menulis seperti itu. Untuk saat ini. Kita balik lagi. Kakak-kakak pembina di luar sana saya yakin pasti punya ilmu tentang bagaimana membina adik-adiknya yang lebih baik dari saya. Karena kenapa? Saya kalau dihitung jadi pembina baru sekarang ya 7 tahun lah. Jadi belum ada prestasi apapun. Selebihnya ya saya hanya ngebantu pembina sebelumnya gitu. Karena saya 2013 saya baru KMD. Karena sebelum 2013 itu tadi saya banyak membantu di kegiatan kepramukaan, cuma tidak membina, hanya membantu saja gitu ya, hanya membantu dan kemudian juga di ekskul yang lain gitu. Kemudian pertama ya emang pramuka, kemudian saya diperbantukan untuk di Paskibra juga, kemudian sekarang malah aktif di PMI juga gitu. Terus sekarang juga jadi ngebina atau ngelatih di PMR, di SMK ya. Itu tadi kalau biasanya sih kalau kita sebagai aktivis pramuka nih aktif di satu kegiatan, biasanya, dia aja tuh, kan ya orang sih dong, pasti dia mah bisa gitu ya. Tapi saya yakin sih pembina kakak atau kakak-kakak yang lain juga pasti ngerasain kayak gitu sih kayaknya. Gimana kalau menurut dirimu, Kak? Iya pasti, karena pramuka itu kan identik dengan ini Kak, tunas kelapa, dengan filosofi yang hampir semua orang tahu. Pohon kelapa itu katanya dari akar sampai ujung daunnya betul sekali, bisa kepake dimanapun. Jadi mudah beradaptasi. Ya, itulah hebatnya pramuka. Kak, ngomong-ngomong masalah pembina zaman now. Zaman now. Waduh, berat nih. Ngomong-ngomong nih masalah pembina zaman now. Menurut Kakak pembina zaman sekarang atau bisa dibilang pembina milenial lah ya. Itu menurut Kakak gimana, Kak? Balik lagi saya di tengah-tengah ya dengan usia mau 40 ini gitu. Mengerti kebutuhan anak didik atau adik-adik didik kita. Karena kenapa? Itu tadi zaman kita jangan samakan dengan zaman anak sekarang gitu. Anak sekarang tuh ya itu tadi lebih senang individu dengan adanya gadget ya ataupun medsos dan mereka lebih mohon maaf ya mungkin kakak-kakak pembina atau adik-adik di sini ya tanda kutip bahasa lu gua itu biasanya zaman kita tuh biasa ya. Tetapi orang tua kita mengatakan kalau lu ngomong gua, nih orang tua kita atau kakak-kakak pembina kita yang dulu, jangan begitu kasar. Tapi zaman kita biasa aja kan. Nah akhirnya kita pada masa usia mendekati orang tua atau mendekati pembina kita, sekarang justru tantangannya yang milenial ini lebih apa ya? Zaman kalau saya melihat lebih kasar bahasanya. Mohon maaf, ya mungkin tanda kutip ya di daerah saya sendiri. Ya ngomongnya sudah mulai kata-kata bahasa hewan, seperti mohon maaf, unjang anjing seperti itu. Nah, pembina yang balik lagi yang ke milenial adalah mengerti kejiwaan anak didiknya di era sekarang. Karena itu tadi pramuka harus beradaptasi. Itu Kakak memperbolehkan? Pertama sebagai pembina tanda kutip jangan.
Tetapi balik lagi, anak sekarang kalau dilarang pasti akan melanggar. Lalu bagaimana pola pembinaan kita ke anak didik? Alhamdulillah sih sampai saat ini, ingetin, kamu dasar dharma yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tapi balik lagi, setiap orang punya kekurangan. Paling saya bisa lumrah adalah lupa satu, dan harus terima salah kalau dia salah, harus mau nerima salah, dan harus mengakui kesalahannya gitu. Itu kalau yang menyalahkan juga harus punya dasar bagaimana dia menilai bahwa itu salah tuh harus dasar. Jadi intinya ya Anda kalau menyalahkan ya Anda harus punya dasarnya apa gitu. Ya, gitu aja sih. Ini nih Kak, saya mau sedikit jitak Kakak lah kalau bahasa itu ya. Oke, ya Bit nih Kak. Tapi ngejitak ini nih. Boleh nggak apa-apa. Gimana cara Kakak buat ngelawan kayak begitu kalau Kakak cuma punya satu tameng, yaitu suci dalam pikiran dan perkataan dan pembuatan. Sedangkan di luar sana mereka sudah familiar sama yang kata-kata ujang anjing, uang aing, gua lu dan lain sebagainya. Tameng Kakak cuma satu, gerakan pramuka, kepramukaan sama si dasar dharma tersebut. Tapi yang negatif di luar sana, yang tadi Kakak bilang dari awal memperbolehkan menggunakan gadget, itu di gadget hampir rata-rata sekarang. Bahkan kalau misalkan si individunya itu nggak bisa memilih dan memilah, itu 75%-nya negatif semua Kak. Pasti. Ya kan? Pasti. Itu gimana pandangan Kak? Kalau pandangan saya, pertama kita lihat dulu peserta didiknya usianya berapa. Kalau dia apa ya? Kalau dia kebetulan saya pembina penggalang ya. Psikologisnya adalah kasih dia sanksi dan hukuman dan penghargaan. Gitu. Karena kenapa? Kalau ya saya berkaca kepada pola bimbingan dari pembina zaman saya waktu penggalang. Beliau kalau saya benar atau kami benar menurut aturan pramuka ataupun dasar dharma dan satya, dipuji dan dihargai. Dan kalau salah habislah kita gitu. Habislah. Zaman itu tuh zaman kami waktu jadi penggalang itu mohon maaf gitu. Mohon maaf sebelumnya. Saya akan to the point gitu, bahwa tidak lepas dari 3T. Istilahnya tabok, tonjok, tendang gitu. Itu udah pasti. Tapi kami nggak pernah yang namanya merasa kami disiksa, nggak pernah. Nggak pernah ngerasa seperti kalau sakit, iya. Tetapi berkat 3T tersebut itu membekas bahwa itu adalah doa bahwa kamu jangan seperti itu. Itu zaman kita. Lalu zaman sekarang dengan adanya HAM dan sejenisnya bagaimana sih? Ya kita balik lagi, raih hatinya, sentuh perasaannya. Tanda kutip. Itu yang saya lakukan. Lalu bagaimana? Ya setiap pembina punya metodenya masing-masing. Punya wawasannya masing-masing. Punya pengalamannya masing-masing. Silahkanlah berkreativitas bagaimana mengetuk hati dan perasaan dia sendiri seperti itu. Sudah dijalankan? Barokallah. Alhamdulillah. Manfaat, faidah, berjalan. Kalau kekurangan, nerima. Berhasil? Iya berhasil dong. Tapi dengan catatan, semua orang tidak ada yang sempurna. Betul Kak. Kalau saya selalu terima dengan kalimat kekurangan karena ya kita emang manusia ya yang sempurna dalam fisik tapi tidak sempurna dalam sikap dan perbuatan gitu kan. Betul. Tapi kan saya masih belum ini nih Kak, masih belum puas karena tameng Kak kan cuma satu dan itu bentroknya ya Kak. Dalam artian misalkan orang tuanya sudah melarang kalimat-kalimat tersebut keluar, saya yakin deh orang tuanya. Ibaratnya gini Kak, umur 17 tahun dia udah punya anak misalkan, pasti dia juga melarang. Umur 20 dia punya anak, pasti juga melarang kalimat yang seperti itu. Di tongkrongan mereka, usia penggalang yang tidak mengikuti gerakan kepramuka atau kepramukaan, pasti mereka juga tutur katanya seperti itu. Dan kadang Kak, yang kita sebagai pembina suka keceplosan. Itu jadi dia nyontoh kita mungkin ya Kak. Betul. Makanya tameng itu yang saya bilang tameng itu nggak kuat. Perlu digarisbawahi, kenapa saya harus mendengarkan seperti itu. Tapi ruh dari kegiatan kepramukaan dalam dasar dharma itu ruhnya itu ya ke satu gitu. Kalau mohon maaf, saya bukan orang sosok yang sempurna. Sosok yang sempurna paham tentang sebuah agama, pemahaman agama saya masih banyak yang kurang. Kalau dia mengerti antara dasar dharma pertama, pasti
aplikasinya yang 10 pasti baik. Gitu aja sih. Kalau menurut saya. Nah, kita sebagai seorang pembina, saya pribadi sebagai seorang pembina, saya tidak akan pernah mau meributkan masalah dasar dharma yang pertama. Karena takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kan berkaitan dengan sebuah keyakinan. Betul. Dan keyakinan saya dengan Anda pun sama. Tapi keyakinan tentang yang saya yakini tentang hal itu berbeda dengan Anda mungkin. Atau mungkin teman-teman yang di sana. Atau adik-adik yang di sana. Jadi intinya, kalau dia meyakini dengan mengerti dasar dharma yang pertama dengan keyakinan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin sih yang 10 itu akan implikasinya seperti itu, atau bukti bahwa dia mengerti bagaimana seorang seorang pramuka harus bersikap. Karena ya cinta tanah air kalau tidak akan bisa dibentuk kalau tidak ada dasar dharma yang pertama. Betul. Kalau menurut saya, sedikit dikoreksi, tameng kita tuh sebenarnya 10 dari dasar dharma. Terima kasih kepada pionir pramuka kita, ya kan, yang mencetuskan dasar dharma luar biasa, masya Allah. Itu masuk ke ranah seluruh agama atau etnis, atau kelompok kepercayaan. Jadi kalau dibilang cuma hanya satu tameng, tidak. Kita punya 10. Tapi jujur, kan setan juga nggak bodoh dong. Kita aja nih yang mohon maaf gitu, yang berlabel katakanlah anak soleh gitu ya. Masih aja ada godaan, apalagi kita yang soleh kagak gitu mah. Banyak maksiat mah gitu ya. Ya otomatis setannya lebih banyak gitu. Gitu sih sebenarnya. Intinya ini sih ya kayak balik lagi ke pertama, mungkin kalau kita hanya sebagai pembina hanya bisa menyampaikan ini nggak baik, ini baik gitu ya Kak. Adapun si peserta didik atau tim penggalang yang tadi itu ya mau nerima dan memperbaikinya atau enggak gitu ya Kak. Pertama, kalau pembina ataupun anak didik yang baik, pembina mengerti bagaimana menyampaikan ilmunya. Jangan tolong sempitkan kepramukaan itu hanya ilmu kepramukaan saja. Kepramukaan itu kan sifatnya universal. Bisa banyak pemahaman yang bisa kita limpahkan ke adik-adik atau kita curahkan ke adik-adik, bukan hanya tentang ilmu kepramukaan. Apakah ilmu tadi, mohon maaf, fotografi ataupun karena ada TK ya, itu pasti ada lah. Berbicara di depan umum, kemudian masih banyak ilmu-ilmu yang mohon maaf tidak hanya di SKU, tidak hanya di SKK. Ilmu itu banyak. Ya kalau kita tuliskan ya ilmu Tuhan itu banyak sekali. Dan kalau air laut sebagai tintanya dan bumi sebagai kertasnya ya tidak akan cukup. Betul. Setuju. Kalau ini Kak, tadi kan udah ngebahas yang itu. Menurut Kakak pribadi nih, yang udah 7 tahun ke belakang membina, pasti kan Kakak juga sudah melahirkan calon-calon pembina. Amin. Bahkan udah ada punya pembina-pembina yang tadinya nih anak dulunya kita suapin, sekarang udah bisa nyuapin anak orang. Betul. Itu menurut Kakak pembina zaman sekarang itu menurut Kakak kayak gimana Kak? Pertama, kalau saya melihat tadi yang seperti Kakak sampaikan, itu rezeki buat saya. Pertama, kenapa? Kalau ilmu juga rezeki ya? Iya. Kalau kita sudah menyampaikan ilmu dan dipakai dan manfaat buat anak didik kita, berarti kan rezeki itu dari nilai manfaatnya. Ya percuma lah kita capek-capek gembor-gembor bla 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 tentang what is pramuka, begitulah. Tapi tidak ada faedahnya buat adik-adik, berarti kan itu bukan rezeki kita. Kita cuman hanya sababih aja. Jadi cuman gimana ya? Mereka tuh wadah ya, kita hanya corongnya doang. Hanya nyampein. Jadi balik lagi, pramuka itu pilihan, sukarela gitu. Kita nggak bisa maksain. Kalau anak itu suka, ya udah, insya Allah nanti kedepannya ya dia akan ikut pramuka terus. Sampai mohon maaf kita lihat kakak-kakak kita. Ya mungkin kakak juga tahu lah siapa yang paling sepuh di pramuka, khususnya di Kabupaten Tangerang. Sampai saat ini, dari mulai saya jadi siaga nih, sampai sekarang saya jadi pembina, saya punya anak didik dan anak didik sekarang sudah mau ngebina lagi gitu ya. Itu kakak pembina kita yang sudah sepuh itu masih tetap. Kenapa? Karena saya belajar sama beliau, jiwa mudanya harus dipelihara. Saya masih keingetan sama, entah saya lupa, cuman selalu ngomong,
pramuka itu tidak ada yang tua, selalu muda gitu. Saya masih ingat lah. Ternyata setelah saya telaah, usia mah tetap tua, nggak akan bohong, itu fakta data ya. Cuman jiwa mudanya yang harus kita pelihara. Itu sih balik lagi ke omongan saya tadi awal gitu. Kalau ya balik lagi itu tadi, semua ada proses, cuman tadi tidak ada yang serba kebetulan, semuanya berdasarkan proses. Kalau saya sendiri ya lebih senang proses. Kalau kita lebih mengedepankan hasil, ya tadi cara apapun akan ditempuh. Ya berarti kan cara-cara tidak baik pun akan dilakukan. Tapi insya Allah kalau prosesnya baik, hasilnya juga insya Allah baik. Setiap bentuk itu pasti punya kekurangan dan kelebihan, Kak. Paham? Kalau kayak mungkin kalau zaman kakak atau di pembina yang seusia kakak mungkin kekurangannya cuma satu, yaitu terampil dalam menggunakan media sosial atau gadget atau lain sebagainya. Paham. Karena dulu kan ya zaman kakak muda belum ada tuh, belum sehebat sekarang gitu ya, kan. Zaman kita mah koin cepet masuk gitu baru bisa telepon. Nah, itu dia. Tapi kan kalau sekarang nih Kak, yang sekarang tuh kan pasti yang pembina-pembina muda kayak saya sekarang ini ya, pasti punya kelebihan di bidang yang seperti itu. Betul. Di media sosial, di gadget, di PC, betul. internet, browsing, dan lain sebagainya. Kita punya kelebihan di ranah yang seperti itu. Menurut Kakak, kekurangan kami ini sebagai pembina yang muda dan pembina yang milenial, menurut Kakak itu apa? Tidak akan bisa disebut pramuka bener pramuka kalau dia tidak punya karya. Hindari membanding-bandingkan masa lalu dan masa sekarang. Latihan yang sebenarnya adalah begitu kita keluar dan bergabung ke masyarakat.